bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormati lebih hanya berdasarkan pengakuannya. Na'udzubillah. Nanti dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Itu kalau dia benar keturunan Nabi. Ini narasinya masih orang yang kita anggap benar keturunan Nabi. Orang yang masih kita anggap benar pun keturunan Nabi, cari dalilnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mana dalil Al-Quran yang menyuruh kita menghormati orang hanya berdasarkan keturunannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Hadisnya, kita mengenal hadis Sahih Al-Bukhari, hadis yang paling sahih. Cari di Sahih Al-Bukhari dari juz awal sampai juz 4. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Topik Siga. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Al-Qurannya? Bawa ke hadapan Kiai Nawawi. Ini saya moderatornya tua begini, jadi erok juga ini kesepuan di Nahdlatul Ulama Klaten. Masuknya Suriah ini. Wakil Suriah PCNU Klaten. Kadang-kadang kita mengikuti narasi-narasi, pasti verifikasi, narasi itu sulit untuk dicari dalilnya. Oh, ada katanya di kitab Anu, karangan Syekh Anu. Coba kalimatnya bagaimana? Oh, kalimatnya wa yajibu ayyuhiba dzurriyyatan Nabi. Coba istidlalnya dari mana? Beliau ini pengarang kitab. Apakah menyertakan dalil dari Al-Qur'annya berkata begitu? Oh, tidak ada katanya. Apakah menyertakan hadis? Ketika dia menyertakan itu, oh, tidak ada. Berarti itu pendapat manusia. Bisa diterima, bisa ditolak. Dan kebutuhan untuk Indonesia hari ini, ucapan-ucapan ulama seperti itu yang tidak ada istidlal dari Al-Quran dan hadisnya, untuk kebangsaan kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam latar belakang kemanusiaan, narasi-narasi semacam itu harus ditinjau ulang. Semua manusia dalam pandangan Islam sama. Siapa yang dia paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya punya dalil Al-Quran. Anda mana yang mengatakan bahwa seorang turunan Nabi yang walaupun dia mabok, dia harus dihormati? Datangkan dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak bakal dia bisa menemukan dalilnya kecuali hanya hahaha. Walat nanti ente. Mana dalilnya? Nggak ada, Pak. Jangan mau dibohongi. Mana dalilnya seseorang harus dihormati karena dia keturunan Nabi walaupun dia mabok? Jangan mau dibohongi oleh penceramah-penceramah Balawi. Lihat itu di YouTube, ceramahnya tiap hari demikian. Jadi mereka sebelum bermaksiat, mereka bikin disclaimer dulu. Kalau ada dari kita yang bermaksiat, tetap wajib dihormati, jangan ikuti, tapi zatnya ini ada darahnya Nabi. Disclaimer itu apa namanya? Itu masa lalu. Hari ini tidak akan lagi bangsa Majapahit akan mau dibodohi oleh orang-orang seperti mereka. Kalau kita ngomong Indonesia masih belum bisa, kita katakan kita bangsa Majapahit agar mereka tahu bagaimana leluhur kita dulu menjadi penguasa di dunia ini. Katanya anak-anak mereka lebih mulia dari anak kita, kastanya tinggi. Gitu kan? Kalau Kinawawi walaupun kiai mau ngelamar Mbak Lawiyah nggak boleh. Sekarang dibalik, bos, dibalik. Siapa anak-anak Jawa perempuannya mau dilamar jangan boleh, ente nggak level. Ini DNA-nya khusus untuk O dan yang lainnya. Untuk G minggir dulu. Nggak level. Kecuali ente bisa ngerubah apa namanya tes DNA-nya. Jangan G, baru bisa melamar anak-anak Jawa, anak-anak keturunan para orang-orang yang telah mampu membuat peradaban besar di masa lalu. Wih, jangan rasis, katanya Kiriman ngomong. Kami hanya baru sekarang loh. Ente udah berpuluh-puluh tahun ngomong begitu, kita diam-diam baik gitu, betul. Kok kita ngomong begitu sebentar aja udah pada kepelingan begitu? Wih, Anda menyakiti kami. Emang kita kagak sakit ya ngomong begitu? Gitu, betul. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia harus lebih cerdas di dalam memandang paham-paham keagamaan yang ada di media sosial. Jangan sampai terjebak kepada narasi-narasi yang seakan-akan itu adalah ajaran agama, tapi sebenarnya kalau dipikirkan bukan ajaran agama. Cerita-cerita yang tidak masuk akal dengan framing karomah, framing keramat, padahal itu bisa jadi tidak terjadi sama sekali. Karena
dari framing-framing keramat itu, bukan framing, apa istilahnya, fitnah. Ini ngomongnya lebih keras, fitnah katanya. Cerita-cerita di YouTube bahwa kakeknya dulu kalau ada orang mati, walaupun dia sudah mati ratusan tahun, maka dia akan keluar ikut menyembahyangi orang yang mati itu agar orang itu diampuni dosanya. Masya Allah. Kalah Nabi. Neraka itu bisa ditiup, padam oleh kakek mereka. Masya Allah. Kakek mereka bisa menurunkan rantai emas dari langit. Masya Allah. Kalau nurunin rantai emas kaya dong. Betul nggak? Kaya dong. Kalah dong Cikotok di Banten itu ladang emas. Tapi nyatanya negara mereka miskin. Betul nggak? Nyatanya kok minta-minta duit sama orang Jawa. Gitu kan? Ini yang terjadi. Katanya karomanya luar biasa, kok negaranya masih miskin. Karomanya luar biasa, kok perang melulu. Kita damai-damai baik. Gitu kan? Ngopi enak tanpa gula. Kalau yang masih pakai gula itu bermasalah. Kalau yang rokoknya itu sudah kelihatan putih-putih sini itu pasti ada masalah. Gitu. Kita sehat-sehat begini, alhamdulillah. Makan jagung itu bukan karena kita nggak ada nasi tadi tuh. Karena itu menjaga tradisi. Ada loh masih nasi jagung yang enak seperti di Taharub begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bangsa besar bapak-bapak, dan ini yang harus disadari. Kesadaran kita sebagai bangsa besar, kesadaran bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak bisa dikatakan sepele oleh bangsa lain. Kita pernah mengalahkan Cina loh. Majapahit perang mengalahkan Cina. Majapahit ketika itu Mongol itu bisa menghancur leburkan Baghdad, bisa menghancur leburkan Kaukasus. Negara Yahudi hancur oleh Mongol, negara Islam Baghdad hancur oleh Mongol. Dia coba-coba datang ke Banten, dia coba-coba datang ke Majapahit ya. Banten belum ada ya, belum waktu itu. Ternyata dia kena batunya di tanah Jawa, tanah yang penuh dengan karomah, tanah yang penuh barokah. Dia bisa mengalahkan Kaukasus, dia bisa mengalahkan Baghdad, tapi tidak bisa mengalahkan Jawa. Tepuk tangan untuk Jawa. Kalau nyebut Jawa itu orang zaman dulu mah termasuk seluruh Nusantara. Aceh, Borneo, Maluku, apalagi Sulawesi, Papua, itu semuanya masuk. Masuk di kata Jawa. Ini Kang Abdul Rojak ngeliatin saya begitu amat ini. Bapak Ibu, nah lalu sekarang apakah benar itu orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu? Kalau tadi kan narasinya, walaupun benar keturunan Nabi, tidak ada ajaran kekhususan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau mereka keturunan Nabi itu tidak saleh, wajib kita hormati. Tidak ada. Sekarang orang yang paling mengaku di Indonesia sebagai keturunan Nabi siapa? Siapa? Kabir. Benarkah dia keturunan Nabi? Dari sisi tes DNA sudah dikatakan tadi mustahil keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi sejarah dan nasab saya sudah tuliskan dan panitia sudah membaginya. Nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab saja. Setuju? Karena kalau narasi di YouTube banyak bagaimana alasan-alasan, hujah-hujah ilmiah berdasarkan metode dan metodologi sejarah, berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab, bahwa Ba'lawi ini yang dipanggil Kabib tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kisi-kisinya. Mereka mengaku sebagai turunan Nabi itu dari keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini betul sebagai keturunan Nabi. Jadi ada tokoh besar turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa, adanya di Madinah Al-Munawwarah. Lalu katanya Ahmad bin Isa ini datang ke Yaman. Karena kalau dia nggak ngomong datang ke Yaman bahasanya, maka bagaimana orang yang ada di Madinah kok bisa keturunan di Yaman kan? Maka harus ada narasi yang dibangun bahwa dia hijrah ke Yaman sehingga diberi gelar Al-Muhajir. Lalu di Yaman punya anak namanya Ubed, punya anak namanya Alwi. Tinggal tanya 3 pertanyaan saja. 1, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa atau yang paling dekat masanya dengan dirinya yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah datang ke Yaman? Tidak ada. Sedangkan kitab yang ada pada saat Ahmad bin Isa hidup itu banyak ditulis oleh ulama. Tahun 345 Hijriah, ulama sudah banyak. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Abu Hanifah wafatnya saja 150 Hijriah. Ngarang kitab banyak. Imam Syafi'i ngarang kitab banyak. Imam Ahmad bin Hambal ngarang kitab banyak. Kalau 345 Hijriah berarti kan udah ratusan tahun kemudian. Seharusnya lebih banyak lagi kitab-kitab yang sudah ditulis, baik kitab sejarah maupun kitab pengetahuan Islam lainnya. Tanya, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan dia hijrah ke Yaman? Tidak ada.
Boleh dibuktikan. Ahmad bin Isa ini orang Madinah, dia ada di Madinah, dia berketurunan di Madinah. Nanti kemudian ada beberapa keturunannya yang pindah ke Irak. Tetapi Ahmad bin Isanya terkonfirmasi kitab-kitab yang ada pada masanya tetap ada di Madinah. Kemudian adakah kitab dari mulai abad ke-4 itu sampai abad ke-8 yang menyatakan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru di abad 9. Jadi tidak ada di kitab yang ada di masa Ahmad bin Isa abad ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia hijrah ke Yaman, yang pertama. Yang kedua, tidak ada kitab yang ada di abad ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia bergelar Al-Muhajir. Tidak ada, karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman. Yang ketiga, tidak ada kitab abad yang ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya anak namanya Ubaid. Kenapa tidak ada dari abad ke-4 sampai abad ke-8? Karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah. Dari 345 Hijriah sampai pengakuannya 895 Hijriah, ini mencapai 550 tahun. Kesunyian 550 tahun tanpa data, mereka mengarang kisah-kisah itu di abad 9 tanpa ada referensi sedikit pun dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hitung dari 895 Hijriah itu sampai hari ini 1445 Hijriah itu juga jumlahnya sama 550 tahun. Dan saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka, dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah mengatakan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi dan nasab syarifi wa dhabtih hatta la yantasib ilaihi ahadun illa bihaqqih. Seharusnya, sekelatennya, sejogjanya semua orang mempunyai perhatian untuk nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tanzihu nasabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad dukhala'il ad'iya, adalah mensucikan nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW dari penyusup dan pengaku-ngaku. Demikian, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi isi video yang barusan kita tonton bersama-sama. Untuk tanggapannya bisa kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jadi alhamdulillah semenjak munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, sekarang banyak orang-orang yang sudah pintar dan cerdas dalam bersikap. Dan juga banyak para santri-santri dan para kiai lebih mendalami kajian dan meneliti ilmu nasab para Habib Ba'alawi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan semoga kita tidak gagal paham dalam apa yang diterangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani barusan ini teman-teman ya.